Bonjour à tous. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne French Miracle avec moi, Monsieur Erwin. Voilà. Selamat datang di channel French Miracle, channel yang paling recommended untuk kamu belajar bahasa Prancis. Voilà. Hari ini kita akan masuk ke episode 3, oke? Dan akan membahas satu topik yang paling esensial dalam bahasa Prancis. Oke? Voilà. Kita akan mulai. Teng 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 teng. Kita akan masuk ke dalam unit atau topik yang kita sebut dengan la conjugaison. Ayo semuanya, mana burung beonya? Siap-siap teman-teman. Ulangi saya. La conjugaison. Ayo, repete. La conjugaison. La conjugaison. Apa itu sih la conjugaison dan kenapa conjugaison ini tuh penting gitu loh untuk dipelajari dalam bahasa Prancis. Oke? Kita akan cari tahu, kita akan buka rahasianya. Inilah dia. Apa sih itu conjugaison? Conjugaison adalah perubahan penulisan verbe karena penyesuaian dengan subjeknya. Sebenarnya, kamu waktu sudah mempelajari bahasa Inggris, conjugaison juga sudah ada loh. Sudah ada di mana terlihat jelas pada saat verb to be. Oke? To be, ketika ketemu I, dia menjadi I am. Ketika ketemu you, jadi you are. Ketika ketemu he, she, it, dia jadi is. Dan ketika ketemu we atau they, dia menjadi are. Oke? Tapi kalau misalnya kita lihat, I am, you are, atau he is, we are, dan they are, sebenarnya am, is, are ini punya makna yang sama. Contohnya, I am a student. Saya adalah seorang murid. You are a student. Kamu adalah seorang murid. He is a student. Dia adalah seorang murid. Nah, jadi am, is, are ini artinya sama dalam konteks ini adalah ya adalah gitu ya. Jadi artinya adalah gitu ya. Jadi walaupun am, is, are tulisannya jauh berbeda satu sama lain, tapi memiliki arti yang sama. Lalu kenapa tulisannya berbeda? Karena perbedaan subjek sehingga verbe, penulisan verbenya juga berubah. Jika ketemu I harus am, ketika ketemu you harus a, ketika ketemu he atau is. Tidak mungkin kita mengatakan I are atau he are sedangkan you am. Itu aneh. Ya. Bukan aneh. Kalau istilah saya sih saya bilang tuh namanya selingkuh, ya. Itu mengambil pasangan orang lain, ya. Jadi kalau I itu pasangannya harus am. You itu harus a. He itu harus is, gitu ya. Jadi apa aturan utama conjugaison? Itu jangan selingkuh. Oke? Jika selingkuh, maka akan terima akibatnya. Dalam bahasa akibatnya adalah dicap salah, khususnya dalam ujian Delft gitu ya. Kalau kalian salah pasangan ya maka nilainya pun akan berkurang. Sama seperti dalam hidup ini. Ketika Anda selingkuh dan ketahuan, ya tentu saja nilai kepercayaan kita jadi akan berkurang. Oke? Itu dia. Conjugaison. Baik, kita akan belajar lagi. Conjugaison itu lengkapnya di sini. Conjugaison dalam bahasa Prancis yang paling dasar adalah verbe yang belakangnya er. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, er, ya, parler. Anyway, er itu dibaca e, ya. Jadi
parler. Gitu cara baca teman-teman ya. Lalu ini yang kedua adalah habiter. Ingat, huruf H dalam bahasa Prancis tidak pernah dibaca. Jadi habiter, langsung ke A-nya, H-nya ditinggalkan, tidak usah dibaca. Habiter, habiter. Oke. Lalu ini adalah aimer, ya. AI dibaca E, ya. Aimer, ya. ER juga dibaca E. Aimer, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat belakangnya itu pada ER, ya. Huruf E dan R. Nah, ini adalah bentuk verbe infinitif dalam bahasa Prancis yang merupakan sebagian besar. Karena kalau misalkan nanti ketika kita belajar sudah jauh, nanti ada verbe yang belakangnya dre, ada yang belakangnya re, ada yang belakangnya ir, ya. Jadi ada dre, re, ir, dan kabar gembiranya yang paling banyak adalah verbe er. Ya, ini tipe-tipe seperti ini. Dan verbe er, bentuk perubahan konjugasinya itu adalah regulier atau teratur, ya, teratur. Kenapa saya bilang teratur? Teman-teman bisa langsung lihat di sini misalkan. Ketika ketemu je, maka er yang di atas ini harus kita hilangkan dulu sehingga sisanya adalah parle, ya, parle. Lalu ketika ketemu je hanya perlu ditambahkan e. Saya ulangi sekali lagi, jadi er-nya itu dihapus, baru ditambahkan e. Jadi je parle, ya, je parle. Oke. Ketika ketemu tu harus ditambahkan es. Oke. Ketika ketemu il ditambahkan e. Ketika ketemu nu ditambahkan ons. Ketika ketemu vous ditambahkan ez. Ketika ketemu il ditambahkan ent. Oke? Jadi adalah aturannya seperti itu. Jadi aturannya seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Jadi itu merupakan verbe regulier. Oke? Dan saya tidak akan menjelaskan pronom yang di sebelah kiri, teman-teman. Di sebelah kiri ini saya udah tulis artinya, jadi kalian tinggal menghafal saja. Dan yang terakhir ini kan artinya day gitu ya. Kalau yang il, ya walaupun ada s tetap dibaca il ya teman-teman ya. Ini juga walaupun ada l harus dibaca, walaupun ada s maksudnya tetap dibaca l. Oke? Jadi seperti itu. Dan kalau misalkan meskipun ada 1000 perempuan dan tiba-tiba satu laki-laki numpang di situ, nyelip, tetap jadi dipakainya adalah il ya. Jadi untuk bisa menggunakan L itu harus sempurna semuanya adalah perempuan. Tapi ketika ada satu saja laki-laki, dia berubah menjadi il. Oke? Gitu. Oke? Jadi aturan seperti itu dan cara membacanya itu adalah ini adalah je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Jadi je, tu, il, dan il yang di bawah itu semua sama cara bacanya. Namun kalau misalnya yang nu sama vous jelas berbeda. Karena ini dibaca nous parlons, vous parlez. Gitu ya. Jadi yang saya bintangin nih artinya bacanya sama. Ya. Jadi saya tulis di sini. Bintang artinya baca, cara bacanya sama, gitu ya. Oke, buat teman-teman supaya ingat. Nah, ini juga. Dan anyway, teman-teman, kalau misalkan sujet je, kalau dia ketemu huruf hidup, nah ini huruf H itu termasuk huruf hidup. Di bahasa Prancis dianggap huruf hidup lah itu istilahnya. Jadi sehingga mesti ini kan je habit. Tapi karena H itu huruf hidup, langsung E-nya hilang. Jadi jabit. Ya, gitu. Jabit. Dan seperti biasa, R-nya hilang, diganti sama E. Gitu. Jabit. Lalu, ini cuabit. Cuabit, ya. S-nya ditambahkan. Ya. Ilabit, ya, pakai E doang, sama seperti J.
ini dibaca nuzabitong. Kenapa jadi Z gitu ya? Karena ini huruf S ketemu huruf hidup gitu, atau yang dianggap huruf hidup, dia S-nya berubah jadi Z dan disambung langsung dengan huruf hidup yang ada setelahnya. Nuzabitong. Nuzabitong. Ya. Selanjutnya vu. Vuzabite. Vuzabite. Ya. Dan yang selanjutnya adalah ilzabit. Atau kalau Elzabit. Ya. Oke. Ilzabit, Elzabit. Kenapa zabit? Karena ini ya kita lihat ya. Huruf S, dan ketemu yang dianggap huruf hidup. Ya. Oke? Sampai sini paham teman-teman ya? Karena EME juga aturannya sama. Anyway, ini saya bintangin lagi karena yang dibintangin ingat bacanya sama ya. Zabit, bit, abit gitu ya. Elzabit, ilabit, cuabit, jabit. Bedanya ini Z karena dibaca kayak Z karena S ketemu huruf hidup ya. Anyway, kalau X ketemu huruf hidup juga jadi Z ya. Oke? Gitu. Lalu yang ini sama huruf hidup juga, ketemu J ketemu huruf hidup, E-nya harus hilang. Ibaratnya kalau misalkan anak pertama dan anak kedua, biasanya ya, ini generalnya, walaupun dalam kenyataan pasti ada variasi kenyataannya, tapi kalau ini ya ibaratnya anak pertama mengalah gitu ya. Jadi jam, gitu ya, jam, oke, jam. Lalu ini cuem, ya, cuem, ilem, elem. Nah, ini seperti yang tadi lagi, S ketemu huruf hidup. Nuzemong, ya, nuzemong, ya, nuzemong, ya, AI dibaca E, ya, nuzemong, oke. Ini vuzeme, vuzeme, oke. Ini juga ilzem, elzem, oke. Seperti biasa, cara bacanya sama, ya, sama dan sama. Seperti itu, ya. Jadi di sini kita sudah belajar 3 verbe yang berakhiran er. Yang pertama ada parler, itu artinya berbicara. Habiter, tinggal. Yang terakhir aimer, artinya to love. Ya. Oke, saya minta teman-teman setelah menonton video ini, saya mau ajak teman-teman latihan. Oke. Latihannya seperti apa? Misalnya nanti saya akan kasih verbe, satu verbe, misalkan verbenya adalah aimer. Teman-teman tulis di kolom komentar. J'aime, tu aimes, il aime, ya. Ini il atau l gitu ya. Terus nous aimons, vous aimez, ils aiment. Oke? Teman-teman tulis ya di kolom komentar ya. Ini konjugasinya ya. Jadi ini infinitifnya, ya, ini infinitif, infinitif, dan ini adalah konjugasi ya teman-teman, dari je sampai il. Oke? Nanti akan pasti saya periksa satu-satu teman-teman yang udah tulis di kolom komentar. Oke, tulis di kolom komentar jawaban kalian. Oke. Soalnya adalah ini. Konjugasikan verbe yang pertama adalah écouter, artinya to listen. Dan yang kedua adalah travailler, yang artinya adalah to work. Jadi ada dua itu teman-teman. Yang pertama, teman-teman tolong konjugasikan écouter. Lalu yang kedua adalah travailler. Kalau bisa dibuat di kolom komentar yang terpisah supaya saya komininnya jadi satu-satu gitu ya. Jadi satu untuk écouter, satu untuk travailler. Jadi 2 komentar. Oke. Nanti pasti akan saya periksa dan saya akan berikan feedback. Kalau sudah betul, bravo, hebat, très bien. Nanti siap-siap karena di episode selanjutnya kita akan mengulik lagi
lebih dalam berkenalan dengan conjugaison yang berakhiran dengan verbe er tapi memiliki variasi. Oke, variasi. Oke. Jadi hari ini sampai di situ dulu teman-teman pelajarannya. Oke. Untuk episode ke-3 ini sampai di sini dulu dan siap-siap teman-teman akan bertemu dengan episode selanjutnya dengan variasi yang lebih menarik karena kita akan berkenalan dengan verbe er lebih dalam lagi. Voilà, merci à tous. Merci pour regarder ma video. Oke. Dan semoga bermanfaat pelajaran di channel French Miracle ini buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa terus semangat untuk mewujudkan impian kalian, bekerja di Prancis, jalan-jalan ke Prancis, studi di Prancis, atau mendapatkan jodoh orang Prancis. Oke? Semangat, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan juga kerabat teman-teman. Tentunya untuk teman-teman yang ingin berkenalan dengan bahasa Prancis lebih dalam. Oke, bonne journée, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao, au revoir.